Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi dengan kalian semuanya bagaimana pengalaman saya saat perpanjangan SIM di Satpas Kolombo Kota Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Yuk disimak ya. Dalam video sebelumnya saya sudah menerangkan syarat-syarat apa yang diperlukan saat pengurusan SIM dan juga proses tentang tes psikologi. Jadi bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, silakan dilihat dulu. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Kota Surabaya sebenarnya membuka dua tempat untuk pengurusan SIM. Yang pertama yaitu Satpas Kolombo yang buka dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 sampai jam 12 dengan kuota 250 orang. Dan yang kedua yaitu SIM Corner PC Junction yang buka dari jam 12 sampai jam 19 dengan kuota 100 orang yang memiliki sistem kerja sistem antrian. Antrian itu sudah bisa diambil sejak pagi di depan pintu masuk BC Junction. Dan bagi siapa yang mendapatkan nomor 1 sampai 50, dia akan dilayani jam 12 sampai jam 14.30. Sedangkan untuk yang nomor 51 sampai 100, dia akan dilayani pada jam 16.30 sampai 19.00. Cerita sebenarnya saat pengurusan SIM itu saya sudah ke sana 2 kali. Yang pertama pada hari Senin kemarin tanggal 20 April, saya berniat akan mengurus SIM 1 hari kelar ya, seperti itu. Pada hari Senin kemarin, saya sudah berangkat dari rumah jam 7. Sampai sana sekitar jam 8 kurang 15. Sebelum saya berangkat ke sana, saya sudah browsing-browsing apa saja persyaratan yang harus disiapkan dalam pengurusan SIM. Antara lain yang pertama adalah tes kesehatan. Tes kesehatan bisa dari puskesmas ya kan, saya sudah membawanya. Yang kedua adalah tes psikologi. Dan yang ketiga adalah fotokopi KTP dan juga SIM yang akan diperpanjang. Dan yang keempat adalah SIM-nya itu sendiri. Saya sudah siapkan semuanya kecuali tes psikologi. Akhirnya saya sampai ke sana bukan langsung ke Kolombo, tetapi saya mampir ke tes psikologi. Dari tes psikologi jam 8 kurang seperempat dan lumayan antri, saya dapat nomor 164 dan alhamdulillah jam 8 pas itu sudah selesai. Saya langsung pergi ke Kolombo karena jaraknya yang sekitar 500 meter ya. Saya langsung ke sana dan di sana saya ditolak. Ditolaknya kenapa? Karena jam 8 itu sudah menempati kuotanya sudah habis, 250 itu sudah habis. Bayangkan jam 8 itu sudah habis kuotanya. Dan dengan berat hati saya pulang. Karena pengalamannya seperti itu, akhirnya pas tanggal 21 April yang saya datang lebih pagi. Saya berangkat dari rumah jam 5 dan sampai di sana sekitar setengah 6, jam 6-an lah. Jam 6 kita lihat, wow, jam 6 ya, lihat kayak gini antrian untuk tes psikologinya jam 6 ini, jam 6 yang antri sudah kayak gini, sudah ada yang datang ya kan. Rupanya pagi setengah 6 itu bagi yang punya kendaraan belum boleh parkir di dalam Kolombo, jadi mereka parkir di samping-sampingnya sekitar jalan raya sekitar Kolombo seperti itu. Saya menunjukkan itu syarat-syaratnya udah selesai semuanya, saya baru dibolehkan masuk. Masuknya itu baru masuk ke halaman ya kan, halaman untuk ngantri, gedung masih dikunci dan di sana walah ratusan orang sudah duduk-duduk. Bayangkan jam 6. Nanti akan ada video dan kalian bisa ngeliat sendiri. Saat saya iseng, saya tanya kan salah satunya, "Bu, datang jam berapa ya?" Itu. Dan mereka jawab, mereka datang jam berapa? Setengah 5. Jadi setelah sholat subuh di daerah situ, beliaunya langsung antri di situ. Setengah 5 dia dapat antrian nomor berapa ya? 20-an ya. Setengah 5 loh itu. Bayangkan. Untung saya datang jam 6 itu masuk ke dalam 250 itu. Alhamdulillah. Udah lihat sekarang masih jam 6 antriannya. Ya. 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 Jam 6 loh ya, jam 6 sudah ada ratusan orang kan. Makanya kemarin saya jam 8 itu pernah. Saat masuk itu nanti antriannya dibedakan menjadi dua, yaitu antrian untuk laki-laki di sebelah kiri, nanti ada videonya, dan untuk wanita dan juga lansia ada di sebelah kanan.
Ini ada pintu masuknya, ada dua untuk laki-laki. Yang sebelah kanan ini untuk perpanjangan SIM dan pembuatan SIM baru A sama C. Kalau yang di sini nih, yang ada masih jalan ini adalah untuk B1 B2. Tapi untuk yang cewek bisa yang di sini, cewek dan juga lansia. Ada jalur khusus nanti akan masuk ke social distancing. Jadi antara satu pengunjung dengan pengunjung lain itu sudah ada jaraknya berupa cetakan sepatu seperti itu. Jadi para pengunjungnya harus berdiri di atas cetakan sepatu. Untuk antri pelaksanaan SIM ini sudah dikasih pembatas ya. Ada tali dari plastik dan sudah ada social distancingnya karena di sini ada tanda sepatu dan yang satunya ada sini. Jadi benar-benar dijaga jaraknya sekitar 1 meter. Masuk ke ruangan saat dibuka itu akan ada cuci tangan dan ada pemeriksaan suhu tubuh. Setelah pemeriksaan suhu tubuh, kita masuk ke ruang entry data. Itu ada semacam kipas angin yang di dalamnya ada airnya, ya kan? Kipas angin yang ada airnya, nanti ada di fotonya. Itu berisi desinfektan. Jadi sebelum kita masuk ke ruang entry data itu tadi, kita sudah didesinfektan secara angin ya. Insya Allah sudah ada 1 meter. Cuma nanti kan di sana ada biliknya kayaknya. Nah, ini biasanya buat desinfektan atau untuk cuci tangan. Nanti kita pengalaman yang seru itu saat menunggu di lapangan ya, di lapangan sebelum gedung masuk. Jadi lapangan itu luas dan hanya digarisi pembatas-pembatas, kemudian tanpa atap ya kan, tanpa atap. Dan beruntungnya sebelum itu Surabaya subuhnya itu hujan deras dan saat itu lokasi untuk yang antri itu becek ya kan. Kita menunggu dari jam 6 sampai jam 8 itu tidak ada tempat duduk, tidak ada atap ya. Kemudian capek ya 2 jam ya, akhirnya mereka banyak yang duduk-duduk di bawah dan merelakan celananya untuk kotor. Awalnya mereka datang cantik-cantik, keren-keren, karena menunggu terlalu lama akhirnya mereka lecek ya seperti itu. Mohon untuk bapak-bapak ya Satlantas, mohon dikasih tenda ya. Kalau di situ ada tenda itu mungkin lebih nyaman untuk kami yang ngantri ya kan. Saya nggak habis pikir apabila saat kita ngantri ya kemudian turun hujan, hilang deh semua yang sudah antri-antri tadi. Kemudian kita awali lagi ngantri dari awal. Yang datang jam 4:30 tadi bisa nangis Bombay itu ya kan. Mohon dikasih semacam tenda jadi kami bisa nyaman mengantrinya walaupun 3 jam. Mbak-mbak ini datangnya dari jam 4:30. Sepanas ini kita diminta berjemur berjemur dan sampai sekarang masih belum dibuka. Sabar ya. Dan jam segini nih yang di luar nih disuruh pulang dan sudah ditutup. Kemarin saya datang 7:30 sudah ditutup. Ini kita lihat ya ini jam berapa dan seperti itu. Oke, dari situ kemudian jam 8:05 sebelum pintu terbuka petugasnya membagi form yang harus diisi saat itu juga saat kita duduk-duduk di lantai tadi yang kita isi. Ini baru dibagi formulir. Tapi bagi kalian yang sudah mengisi melalui aplikasi Joko Surabaya eSIM, kita tidak perlu mengisi formulir itu dan akan mendapatkan keuntungan saat setelah memasuki gedung itu antrian akan dipilah menjadi 2. Yang pertama yang aplikasi dan juga yang non aplikasi. Otomatis yang non aplikasi itu sangat banyak dan aplikasi hanya sedikit. Prosesnya setelah kita masuk kita dibagi 2 tadi antara yang aplikasi non aplikasi. Untuk yang aplikasi tinggal kita scan QR, kemudian kita print data yang telah kita entry di aplikasi, kemudian kita langsung foto ya kan. Sedangkan yang non aplikasi
Setelah kita dipisah tadi, kita menuju ruang entry data, dan itu ngantri lagi. Ruang entry data yang entry adalah bapak-bapak petugas sana. Setelah di entry datanya, kita baru ke foto. Di sini kita tahu mana kalau yang aplikasi tidak perlu memasuki. Jadi untuk mempermudah pengurusan SIM sebenarnya bisa melalui aplikasi Joko Surabaya. Langsung buka browser kalian, ketik Joko Surabaya, klik yang warna hijau ini. Ya, tinggal langsung diinstal, kemudian kita open. Nah, aplikasinya seperti ini. Tinggal next. Dan untuk memulai ini kita harus membuat akun. Yang pertama klik akun dulu, oke. Kemudian kita daftar akun. Kita isi semuanya sesuainya. Kemudian kita save. Jangan lupa foto buat akun di sini. Ya. Kita download aplikasinya itu, kemudian kita buat akun, kita langsung masuk aja ke akun tersebut ya. Masuk ke akun, tadi pakai nama apa ya? Pakai nama apa ya? Setelah kita masukkan, kemudian masuk di sini next, kita pilih ke layanan polisi. Dari layanan polisi ini ada banyak, kita pilih yang Satlantas. Ingat sekali lagi, jangan pilih yang atas ya, ini salah. Kita langsung ke eSIM ke pendaftaran, kemudian kita langsung data SIM-nya apa, kita isi semuanya, dan kemudian kita simpan. Dari simpan itu nanti akan ada barcode-nya ya, itu nanti yang akan kita tunjukkan kepada yang jaga di sana untuk dicek seperti itu. Yang pakai aplikasi dan aplikasi sudah saya jelaskan dengan jelas ya, bahwa kalau sudah pakai aplikasi tidak perlu masuk ke ruang entry data karena sudah kita entry melalui aplikasi itu, kemudian langsung foto. Di tempat foto itu kita bukan hanya sidik jari dan juga foto, tetapi kita harus benar-benar memverifikasi data-data yang telah kita entry ataupun petugas tadi entry, benar enggak? Dan apabila salah, itu kita harus kembali ke ruang yang entry tadi, ngantri lagi ya. Walaupun kita pakai aplikasi, kalau aplikasi itu salah, kita juga harus kembali ke ruang entry itu untuk menyebutkan register kita dan di sana dibenarkan. Karena di tempat foto itu tidak ada proses untuk mengubah data, itu tidak ada. Setelah dari foto, kita akan masuk ke loket untuk pembayaran. Pembayaran untuk perpanjangan SIM C itu 75.000. Kemarin saya melihat untuk perpanjangan A sama C itu sekitar 150.000. Ya. Dengan harga segitu, apabila Anda mendengar atau ditawari oleh calo-calo ya kan ya, saya kemarin ada mendengar cerita bahwa ada seseorang yang ditawari oleh calo sekitar 350 untuk perpanjangan SIM C, sedangkan biaya sebenarnya adalah cuma 75.000 ya kan. Stop, jangan pakai calo, kalau bisa diurus sendiri ya Bu ya. Setelah kita foto, kemudian kita bayar ya, tips dibayar itu hendaknya jangan transfer pakai uang cash saja, karena apabila transfer itu panjenengan harus melakukan verifikasi data di gedung belakang yang beda dengan gedung percetakan SIM. Jadi akan lari ke sana lari ke sini, itu sangat susah menurut saya. Mendingan uang cash, kemudian kita bayar, kita dapat struknya ditempel di berkasnya dan tinggal menunggu cetak SIM. Seperti itu. Cetak SIM ini adalah proses yang sangat lama menurut saya. Di antara semuanya, cetak SIM adalah proses yang sangat lama, sekitar 15 menitan, cukup lama ya. Itu kita tinggal menunggu sampai nama kita dipanggil dan sudah selesai. Proses saya perpanjangan dari datang jam 6 sampai selesai setengah 12-an itu karena memang ada data saya yang salah ya kan, jadi saya masih muter-muter di entry data foto itu. Jangan sampai kalian seperti itu. Saya membutuhkan waktu 4,5 jam untuk mengurus itu semua sampai kelar.
Ya, semoga pengalaman ini bisa membantu panjenengan bagi yang sering di rumah aja diuruskan orang lain atau bahasanya calo. Yuk, coba yuk diurus sendiri, gampang dan petugasnya ramah-ramah kok. Bisa kali ini semoga bisa membantu panjenengan semuanya. Yuk, urusin sendiri tanpa menggunakan calo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.